Ini kami, saya Maureen dan Silviani akan mewawancarai Ibu Sinta, dosen Psikomuntar, untuk menanyakan beberapa hal mengenai masyarakat ekonomi ASEAN atau yang lebih dikenal dengan MEA. Selamat siang Ibu. Ya, siang. Oke, saya akan bertanya menurut Ibu, apakah Indonesia saat ini telah siap untuk menghadapi MEA? Iya, kalau dibicarakan tentang kesiapan, tentunya Indonesia harus siap. Kalau nggak siap, kapan lagi? Kan? Indonesia juga udah mulai terbuka dengan budaya-budaya asing, terbuka dengan investasi, terbuka di dunia pendidikan, sosial, budaya. Ya, saya rasa Indonesia sudah mulai pelan-pelan berbenah dan untuk siap menyambut MEA ya. Jadi menurut Ibu, siap tidak siap harus siap? Harus siap, ya. Kalau misalnya kita tidak siap, kita akan tertinggal. Indonesia itu sudah banyak tertinggal dari berbagai macam sektor bidang, dan kalau kita tidak harus siap sekarang, kapan lagi? Nah kalau gitu Bu, menurut Ibu apa yang harus disiapkan untuk menghadapi MEA ini? Yang harus disiapkan pertama menurut saya itu pendidikan. Pendidikan itu penting. Nah, kalau misalnya pendidikan itu sudah dikemas secara baik, ada penyetaraan antara lulusan dengan apa yang dilakukan di pekerjaan, nah itu akan mempermudah masyarakat Indonesia mendapatkan pekerjaan di luar negeri, dan masyarakat luar negeri juga mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Kesetaraan pendidikan, gitu. Level S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana, dan itu akan disesuaikan dengan lapangan pekerjaan mereka, seperti itu. Selain pendidikan Selain pendidikan, harusnya itu kebijakan. Kalau pendidikannya sudah bagus, kebijakan pemerintah Indonesia ini bagaimana dalam menghadapi MEA? Misalnya mempermudah investor atau melakukan win-win solution antara Indonesia dan pihak asing, supaya Indonesia juga tidak rugi jatuh-jatuhnya. Jadi sama-sama saling menguntungkan, sama-sama membangun masyarakat. Jadi menurut Ibu, pemerintah pun mungkin dikatakan pemerintah itu sudah siap, tapi kalau misalnya ada masyarakat yang belum siap, dalam arti pendidikannya ini masih banyak yang di daerah-daerah dan mereka pendidikannya masih kurang, apakah itu akan merugikan mereka yang memang berpendidikan kurang tersebut? Iya, memang masalah pendidikan ini masih menjadi faktor yang penting dalam perkembangan Indonesia, karena nggak semua pendidikan itu sama, hanya di wilayah-wilayah tertentu aja. Nah, ini juga harus menjadi fokus pemerintah, bagaimana meningkatkan pendidikan. Standar pendidikan itu harus sama dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Harusnya sama mendapatkan informasi yang serupa, informasi yang sama dalam pendidikan, supaya tidak jomplang. Nanti walaupun MEA bisa jadi nanti di suatu tempat berhasil, di suatu tempat di Indonesia pun tidak berhasil karena tidak bisa bersaing. Nah, ini menjadi fokus harus buat kita bersama. Terus kalau menurut Ibu, di pemerintah itu dalam bidang pendidikan itu sudah melakukan apa saja untuk menghadapi MEA ini? Yang sudah dilakukan pemerintah, yang saya tahu itu biasanya dia sudah merubah kurikulum. Kurikulum itu mulai distandarkan, adanya namanya KKNI, standar kurikulum. Jadi kalau S1 itu bekerja sebagai apa, S2 sebagai apa, S3 sebagai apa, dan harus tersertifikasi biasanya. Nah, ini misalnya kamu public relation dari komunikasi S1, tapi kamu juga dapat sertifikasi tentang public relation. Nah, berarti kamu qualified di bidang public relation. Nah, nanti ketika dalam MEA kamu bekerja di perusahaan asing, kamu sudah mempunyai sertifikat public relation juga, jadi penunjang. Nah, pemerintah sudah mulai pelan-pelan menata struktur tersebut, gitu. Supaya jangan sampai di sini S1 kerja di sana jadi buruh, gitu. Harus ada standar, di sana S1 bekerja di sini juga harus level S1, kayak gitu. Terus menurut Ibu apa keuntungan yang bisa kita dapetin dari MEA ini? Ya, pertama keuntungannya pertama bisa membangun, bisa pendidikan, perekonomian, sosial, mungkin budaya juga. Tapi ada sisi-sisi negatif mungkin karena belum merata. Indonesia itu masalahnya dari dulu dengan kesamaan kerataan kayak gitu. Tapi bicara keuntungan sangat menguntungkan ya. Kalau keuntungan ini berbanding dengan kerugian kita juga, atau mungkin bisa
malah lebih dari kerugian yang kita alami. Sangat menguntungkan kalau masyarakat kita bisa berpacu dengan masyarakat asing kayak gitu. Jadi orang, kalau Jokowi bilang yang mau bekerja di Indonesia dari pihak luar harus bisa bicara bahasa Indonesia. Orang Indonesia datang ke Thailand harus bisa bahasa Thailand kayak gitu. Jadi harus bersaing, itu keuntungannya, saling menghargai, saling menguntungkan. Nah, bagaimana masyarakat yang tidak bisa bersaing, produknya kalah? Nah, ini harus jadi fokus pemerintah juga, bagaimana mungkin UMKM dibentuk lagi, dikuatkan lagi supaya bisa bersaing dengan dunia global. Jadi Ibu yakin ya, Maya ini akan membuat Indonesia menjadi lebih baik? Ya, yakin. Kita harus optimis jadi orang ya. Optimis, kita bisa melakukan, kalau bisa sama-sama pasti akan bisa. Makanya jangan terlalu pesimis. Kalau orang pesimis itu kan sudah negatif. Nah, tapi kita harus berpikir positif, bagaimana bisa meningkatkan taraf hidup, pendidikan, sosial, budaya di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Demikian wawancara kami. Ya, hari ini kita akan mewawancarai Bu Wita tentang masyarakat ekonomi ASEAN untuk memenuhi tugas komunikasi global. Nah, pertama-tama Wita, kita mau bertanya nih, apa yang Wita ketahui tentang masyarakat ekonomi ASEAN? Masyarakat ekonomi ASEAN itu ya ekonomi terbuka. Jadi setiap orang di ASEAN itu punya kesempatan yang sama untuk mencari kerja. Misalkan kayak orang di Singapura bisa cari kerja di Indonesia, orang Indonesia pun bisa kerja di Singapura. Oke. Nah, kalau menurut kita, apakah Indonesia itu udah siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Saya pikir sih Indonesia belum siap 100%. Cuman sekarang dari dulu juga kan sudah diberitahu bahwa kita lagi persiapan terus, cuman mungkin belum 100%. Oh. Nah, untuk mencapai 100% itu apa aja sih yang harus Indonesia perbaiki? Yang pertama ya yang harus diperbaiki adalah dari sistem pendidikannya. Ya kayak kita membentuk mahasiswa, pelajar-pelajar yang punya mental pekerja, tapi bukan sebagai kuli, tapi sebagai pekerja yang lebih berpengalaman, lebih punya pengetahuan yang luas. Dan kedua itu lebih mempelajari tentang bahasa asing. Pertama bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga penting. Nah itu yang harus ditekankan di pendidikan di Indonesia. Dari situ. Nah, ini ada positif sama negatifnya nih. Kalau menurut Bang Wita sendiri nih, positif dan negatifnya adanya Maya di Indonesia itu gimana? Pertama negatifnya dulu ya. Kalau negatifnya dulu, kalau pekerja-pekerja Indonesia belum siap, otomatis dia akan tergeser oleh pekerja-pekerja yang lebih kompeten. Kalau misalkan positifnya adalah kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia itu bisa masuk ke ranah ASEAN, jadi bisa aja perusahaan kita yang sekarang namanya belum booming bisa booming dan malah bisa lebih maju daripada sebelumnya. Oh gitu. Terakhir nih ya Bu Wita, menurut Bu Wita tuh apakah Maya ini tuh dapat menjadikan Indo itu lebih baik? Kalau kita persiapannya baik dan orang-orang yang menerima dengan baik, otomatis saya yakin Maya itu bisa membawa pengaruh baik ke Indonesia. Oke, terima kasih kepada Maya Wita. Sekian.